Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pada Bapak Dr. Wildan Nurul Fajar, SOSPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Politik yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tugas saya, yaitu tentang pelaksanaan pendidikan politik di dalam organisasi studi kasus HMPS PPKN UMP periode 2020 sampai dengan 2025. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Rahman Hidayat dengan NIM 2301030023. Oke, yang pertama, pendidikan politik merupakan proses pembelajaran untuk pengembangan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan bernegara dan berorganisasi. Ya, jadi kita sebagai warga negara ini tidak hanya dituntut, tidak hanya didorong untuk menumbuhkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi aktif kita sebagai warga negara di dalam kehidupan bernegara saja, tetapi di dalam kehidupan berorganisasi, ya, terutama kepada mahasiswa. Melalui apa? Melalui pendidikan politik. Nah, jika pendidikan politik dikaitkan dengan organisasi, maka pendidikan politik ini berperan penting dalam membentuk sikap demokratis, ya, yaitu sikap misalnya menghargai adanya persamaan hak dan kewajiban kita sebagai anggota di organisasi. Itu lalu adanya rasa tanggung jawab kita di organisasi serta kemampuan berpendapat dalam mengambil keputusan di kalangan anggota organisasi. Ya, contohnya itu dalam kegiatan rapat organisasi di mana kita diharuskan mempunyai kemampuan berpendapat dan mengambil keputusan di dalam di kalangan anggota organisasi. Oke, yang selanjutnya pelaksanaan kegiatan pendidikan politik di HMPS PPKN UMP. Jika dilihat dari organisasi HMPS PPKN UMP, pelaksanaan pendidikan politik sudah berjalan cukup baik melalui rapat, diskusi, serta pelatihan kepemimpinan. Mahasiswa belajar memahami proses pengambilan keputusan dan cara berpendapat secara bijak. Nah, jadi kebetulan karena saya sebagai salah satu pengurus di di organisasi HMPS PPKN UMP, ini memang benar bahwasanya pelaksanaan pendidikan politik sudah dijalankan cukup baik, yang melalui contohnya itu pada rapat organisasi HMPS PPKN UMP, di mana di sini saya sebagai anggota atau sebagai pengurus ini belajar memahami bagaimana sih proses pengambilan keputusan dan cara berpendapat secara bijak. Nah, dengan demikian, organisasi ini menjadi wadah penting dalam membentuk karakter mahasiswa yang kritis, terbuka, dan sadar akan perannya sebagai warga negara. Ya, jadi dengan misalnya contoh di organisasi HMPS PPKN UMP ini menjadi wadah yang penting untuk membentuk karakter mahasiswa PPKN yang kritis, terbuka, dan sadar akan perannya sebagai warga negara. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat beberapa permasalahan yang muncul jika dikaji lebih lanjut di dalam organisasi HMPS PPKN UMP. Nah, apa saja sih permasalahannya? Nah, yang pertama itu kurangnya komunikasi dan keakraban antara sesama pengurus organisasi. Nah, jadi hubungan yang kurang akrab antara ketua dan anggota ataupun antara anggota dengan anggota yang lain ini menyebabkan komunikasi tidak berjalan secara terbuka. Ya, jadi ketika saya misalnya kan saya sendiri nih jadi ketua di salah satu bidang organisasi HMPS PPKN UMP. Ketika saya kurang akrab dengan anggota-anggota saya yang lain di dalam bidang saya, ini sangat eh, pertama sekali karena dapat menyebabkan komunikasinya ini tidak berjalan secara terbuka dan seringnya terjadinya miskomunikasi atau salah pemahaman. Nah, beberapa pengurus sering merasa malu atau sungkan untuk menyampaikan pendapat, sehingga partisipasi dan kerjasama dalam organisasi menjadi kurang efektif. Ya, jadi misalnya saya ini sebagai salah satu ketua di bidang KMP PPKN UMP, ketika saya menyuruh atau mempersilahkan mereka untuk menyampaikan pendapat mereka, ya anggota-anggota yang lain ini saya suruh untuk menyampaikan pendapat. Ketika mereka ini kurang dekat dengan saya, mereka ini akan merasa malu atau sungkan untuk menyampaikan pendapatnya. Padahal pendapat mereka ini sangat penting, ya, karena saya sangat-sangat menghargai pendapat mereka. Begitu. Nah, sehingga partisipasi dan kerjasama saya ini di dalam organisasi menjadi kurang efektif. Nah, lalu yang kedua, rendahnya partisipasi anggota dalam kegiatan organisasi.
Ya, banyak anggota yang kurang aktif mengikuti rapat atau kegiatan organisasi. Ya, di dalam HMPS PPKN UMP ini masih ada beberapa anggota yang kurang aktif dalam mengikuti kegiatan rapat organisasi. Ya, terutama di organisasi HMPS PPKN UMP masih terdapat beberapa anggota yang kurang aktif, ya jarang berangkat ya, dalam kegiatan rapat organisasi. Yang dimana kondisi ini menunjukkan rendahnya kesadaran terhadap pentingnya peran mereka dalam proses organisasi. Ya, padahal kehadiran mereka ini ya atau kesadaran mereka ini sangat penting ya untuk HMPS PPKN UMP misalnya. Ketika mereka ini tidak datang, ini sangat disayangkan sekali. Ya, dapat mengecewakan pengurus-pengurus yang lain, terutama juga pada ketua HMPS PPKN UMP. Nah, lalu solusi dan perbaikan pada pelaksanaan pendidikan politik yang ada di HMPS PPKN UMP yang pertama itu mengadakan kegiatan upgrading ya kepada pengurus organisasi secara rutin. Ya, mengadakan kegiatan upgrading secara rutin agar pengurus dapat saling mengenal lebih dekat, memperkuat rasa kebersamaan serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam menjalankan setiap program organisasi. Ya, jadi ketika saya misalnya di bidang saya sebagai ketua dengan anggota-anggota saya yang lain yang kurang akrab, kurang dekat, itu ketika saya ingin mereka mengumpulkan pendapat kan pasti mereka merasa malu atau sungkan. Nah, dengan mengadakan kegiatan upgrading yang misalnya kita jalan-jalan atau kita kumpul di suatu tempat lalu melaksanakan kegiatan kecil-kecilan agar saya lebih bisa mengenal mereka dan mereka juga lebih bisa mengenal saya gitu, dan mereka ini tidak malu sehingga mereka merasa lebih dekat dan mau ya terdorong untuk dapat aktif ya di bidang saya, dimana ini dapat memperkuat rasa kebersamaan saya dengan anggota saya serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam menjalankan setiap program organisasi. Lalu yang kedua, melibatkan anggota dalam proses perencanaan kegiatan organisasi. Nah, jika anggota ikut menyusun ide kegiatan, mereka akan merasa memiliki tanggung jawab dan dorongan untuk hadir dan berpartisipasi. Nah, ini untuk yang kedua ini ya menurut saya ini sangat-sangat diperlukan ya, terutama untuk anggota-anggota atau pengurus-pengurus yang kurang aktif, yang dimana ketika mereka dilibatkan dalam suatu proses perencanaan kegiatan organisasi, mereka akan merasa memiliki tanggung jawab. Oh ya, bahwasanya saya sudah dipilih menjadi misalnya panitia A atau misalnya panitia acara. Nah, bahwasanya saya memiliki tanggung jawab nih, ya sehingga mendorong mereka untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan organisasi. Nah, maka sangat penting untuk solusi ini diterapkan di seluruh organisasi kampus agar mereka ikut aktif serta di dalam organisasi kampus. Nah, jadi untuk saran yang ini ya, atau solusi yang ini memang menurut saya ini agar bisa diterapkan di seluruh organisasi kampus, tidak hanya di HMPS PPKN UMP tetapi di organisasi kampus yang lain, sehingga mereka ini ikut aktif serta dalam kegiatan organisasi kampus. Nah, lalu yang ketiga, memberikan motivasi dan apresiasi kepada anggota yang aktif. Ya, pengurus dapat memberikan penghargaan atau tanggung jawab lebih besar kepada anggota yang berperan aktif agar mereka merasa dihargai dan termotivasi. Ya, jadi ketika beberapa pengurus atau terdapat pengurus-pengurus yang rajin, yang aktif datang pada acara organisasi, misalnya rapat organisasi, ya mereka ini harusnya diberikan penghargaan, ya dipuji ya baik secara lisan ya, agar mereka ini merasa dihargai, merasa dianggap bahwasannya keberadaan mereka ini merasa dihargai ada gitu, keberadaan mereka ini memang dianggap ada begitu, sehingga mereka ini termotivasi bahwasanya nanti ketika saya datang di rapat selanjutnya pasti saya sangat dihargai dan saya akan dianggap kehadirannya begitu. Nah, dengan begitu semangat dan rasa memiliki terhadap organisasi akan meningkat sehingga partisipasi dalam kegiatan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jadi ketika mereka ini sudah merasa oh ya saya sudah dihargai, saya sudah merasa dianggap ada, nah dengan ini mereka ini pasti akan termotivasi akan ikut lagi dalam kegiatan-kegiatan organisasi selanjutnya begitu, sehingga kegiatannya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, lalu untuk kesimpulan dari hasil pembahasan,
dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan politik dan SMP sudah berjalan dengan baik melalui berbagai kegiatan seperti rapat yang sudah saya jelaskan tadi, lalu ada diskusi. Namun masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya komunikasi dan kekebalan antara sesama pengurus, serta rendahnya partisipasi anggota dalam kegiatan organisasi. Nah, oleh karena itu diperlukan upaya perbaikan melalui kegiatan aktif internal, ya. Tadi seperti misalnya mengadakan acara kecil-kecilan, begitu, lalu pemberian motivasi dan apresiasi kepada anggota yang aktif, aktif ikut rapat, gitu, serta peningkatan koordinasi agar pelaksanaan pendidikan politik di organisasi ini dapat berjalan lebih efektif di masa yang mendatang. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.